Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita berkumpul secara virtual. Walaupun secara virtual ini semoga materi yang kita sampaikan hari ini tetap bisa tersampaikan secara baik kepada kalian semua yang menonton video ini. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Jadi beberapa waktu lalu Bapak dosen pengampu kita, Dr. Kausar F. Wardana, memberikan tugas observasi mengenai evaluasi pembelajaran, melakukan observasi turun langsung memberikan soal-soal kepada peserta didik. Nah, untuk mengefisiensikan waktu nih, kita langsung masuk aja kepada pembahasannya. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, kata pepatah seperti itu. Jadi sebelum kita masuk terlebih dahulu, kita kenalan dulu. Oke, perkenalkan, sebelumnya saya kasih yel-yelnya. Anyang Rahmia, saat ini jadi moderatornya. Lanjut. Saya Siti Rahana. Dan saya Umi Khalifah. Saya Nurul Debianti. Saya Nur Azizah Dinia. Alhamdulillah, semuanya sudah kenal-kenal ya. Lanjut, slide selanjutnya Nurul Debianti sebagai hari ini ya. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini menarik banget nih, tentang sebelum kita masuk kepada apa sih yang kita lakukan saat observasi itu. Jadi kita akan membahas beberapa pengertian evaluasi, yang kedua fungsi dan tujuan evaluasi, yang ketiga yaitu tes hasil belajar evaluasi, dan yang terakhir adalah uji coba butir soal. Nah, materi ini akan kita bahas secara berurutan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Apa itu? Mari kita dengarkan dari sahabat kami Nurul Debianti. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi, di mana ada 3 menurut para ahli, yaitu ada Suharsimi Arikunto, Gronlund, dan Blom, di mana dari ketiganya dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan suatu informasi untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses untuk mendapatkan pemerian kuantitatif mengenai tinggi rendahnya pencapaian seseorang dalam suatu tingkah laku tertentu. Pengukuran di sini lebih menekankan kepada proses penentuan kuantitas melalui perbandingan antara satuan ukuran tertentu. Yang ketiga ada pengertian penilaian, yaitu penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan atau berpegang pada ukuran, baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Jadi penilaian itu sifatnya adalah kualitatif. Baik, itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Nurul Debianti yang telah memberikan presentasinya mengenai pengertian-pengertian yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya yaitu apa sih fungsi dan tujuan evaluasi. Nah, untuk materi ini akan dibahas dari yang jauh juga. Baik, saya akan bahas tentang fungsi dan tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu untuk diagnostik dan pengembangan.
yaitu penggunaan hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar sebagai hasil pendiagnosisan kelemahan dan keunggulan siswa beserta sebab-sebabnya. Yang kedua yaitu untuk seleksi sebagai dasar untuk menentukan siswa yang paling cocok untuk jenis jabatan atau jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu untuk kenaikan kelas, untuk menentukan seseorang dapat dinaikkan kelas atau tidak. Yang keempat ada untuk penempatan, agar siswa dapat berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Nurul Azizadinia. Selanjutnya materinya mengenai tes hasil belajar evaluasi. Apa sih maksudnya tes atau evaluasi? Tes kok ada kata tes di sini. Jadi tes dan evaluasi ini berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan evaluasi ini dia ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan tes ini adalah instrumennya. Nah, apa aja instrumennya? Kita dengarkan penjelasan tes hasil belajar evaluasi dari Umi Khalifah. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes hasil belajar evaluasi, yaitu ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama ada reliabilitas. Reliabilitas ini dapat juga disebut dengan keterandalan yang berhubungan dengan masalah kepenilaian suatu instrumen evaluasi, mampu memberikan hasil yang tepat. Yang kedua, ada validitas. Dinyatakan valid apabila hasil tes belajar tersebut dengan secara tepat, benar, sahih, dan absah. Untuk mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka melakukan belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak adanya yang mempengaruhi. Yang keempat, kepraktisan. Ciri-cirinya yaitu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan perintah yang jelas. Yang kelima, ekonomis. Pelaksanaan tes tersebut ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Next. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tes ini, yang pertama ada tujuan tes. Tujuan tesnya ini apa saja sih yang diukur, dan apa yang dites, dan bagaimana penggunaan skor itu nantinya. Yang kedua, ada isi tes. Bidang studi yang akan dites ini serta kemampuan yang dituntut untuk ditampilkan. Yang ketiga, bobot yang harus diberikan kepada berbagai bagian dalam tes. Yang keempat, ada perkiraan panjang tes. Banyaknya soal yang diinginkan pada tes akhir dalam kaitan dengan reliabilitas tes serta waktu. Yang kelima, batas waktu dalam kaitan dengan sejauh mana kecepatan kerja akan itu diukur. Yang keenam, tipe soal. Apakah digunakan tipe pilgan benar salah, jawaban singkat, atau tipe-tipe lainnya? Tipe soal. Yang ketujuh ada taraf kesukaran soal. Soal untuk masing-masing taraf kesukaran rata-rata yang diinginkan. Yang kedelapan ada cara penskoran. Nah, ini prosedur apa yang akan digunakan dalam memberikan skor kepada pengambil tes. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Umi Khalifah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk tes. Jadi bentuk-bentuk tes itu ada dua. Yang pertama adalah tes objektif, yang kedua adalah tes subjektif. Nah, untuk tes objektif kita akan mendengarkan penjelasan lebih rinci dari Saudari Siti Rohana. Silahkan. Terima kasih moderator. Baik, yang pertama yaitu tes objektif. Nah, tes objektif ini terdiri dari butir-butir soal yang dijawab dengan memilih salah satu alternatif. Nah, berarti tes objektif itu hanya memiliki satu jawaban benar. Adapun ciri-ciri tes objektif, yang pertama terdiri dari tes benar dan salah. Yang kedua,
tes pilihan ganda, atau juga bisa merupakan tes yang menjodohkan, terdiri dari satu daftar premis dan satu daftar jawaban yang sesuai, atau satu jawaban benar. Yang keempat, tes melengkapi atau tes yang soalnya terdiri dari kalimat pernyataan yang belum lengkap. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan tes objektif. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu mengandung lebih banyak soal yang positif, lebih cepat dan mudah, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain, dan juga dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif, artinya tidak ada kaitan dengan yang faktor lain, akan tetapi objektif. Adapun kekurangannya yaitu persiapan penyusunannya jauh lebih sukar, karena kita akan mencari atau menentukan soal-soal pengecoh. Nah, yang kedua, soal cenderung untuk mengungkap ingatan dan daya pengenalan kembali. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Dan yang keempat, kerjasama antar peserta didik pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Baik, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya penjelasan dari Saudari Siti Rahana. Oke, selanjutnya yaitu bentuk tes subjektif. Jadi bentuk tes subjektif itu kalau misalkan tadi objektif biasanya kita dengar dengan pilihan ganda, selanjutnya yaitu subjektif ini biasanya kita dengar dengan soal esai. Jadi soal esai ini merupakan suatu pertanyaan atau perintah yang memerlukan jawaban bersifat pembahasan. Males banget ya, pas kita sekolah dulu sudah ada kata jelaskan, bandingkan, jabarkan, atau bagaimana. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari soal esai. Apa sih petunjuk-petunjuk penyusunan tes subjektif? Yang pertama, hendaknya soal tes dapat meliputi ide pokok. Yang kedua, soalnya tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin. Yang ketiga, waktu penyusunan soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Yang keempat, diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara jelaskan, mengapa, jadi enggak jelaskan. Yang kelima yaitu hendaknya ditegaskan model jawabannya seperti apa yang ingin dihendaki. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu apa sih kelebihan dari tes subjektif ini? Yaitu dapat mengukur proses mental. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, melatih kemampuan daya pikir. Yang keempat, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kelima, adanya keuntungan teknis seperti mudah membuat soalnya. Yang keenam, yaitu mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang baru. Kekurangannya, sampel tesnya sangat terbatas. Yang kedua, sifatnya sangat subjektif, baik dalam menanyakan, dalam bentuk pertanyaan, maupun dalam cara memeriksanya. Yang ketiga, tesnya ini biasanya kurang reliable. Yang keempat, kurangnya representatif dalam hal mewakili seluruh bahan pelajaran. Yang kelima, kadar validitas dan reliabilitasnya rendah karena sukar diketahui segimana dari pengetahuan siswa yang benar-benar dikuasai. Oke, itu sudah teori-teori yang sudah kita bahas. Salfok ya sama ininya. Lanjut, kita kepada materi keempat yaitu uji butir soal. Jadi di dalam uji coba butir soal ini merupakan hasil-hasil atau langkah-langkah saat kita observasi kemarin. Oke, yang pertama yang akan membahas observasinya adalah saya sendiri. Ya, di sini ada beberapa informasi yang perlu diketahui. Jadi tempat dan waktu uji cobanya. Yang pertama, saya melakukan uji coba itu pada Sekolah Dasar Negeri 017 Marangkayu, tepatnya di tempat saya sekarang ini. Yang kedua, waktu uji cobanya itu pada tanggal 7 April 2021 atau bertepatan pada hari Rabu, pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
Lanjut, subjek dan objeknya siapa aja. Jadi subjeknya saya sendiri, yang kedua objeknya itu adalah peserta didik kelas 4 yang berjumlah 28 orang. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan datanya itu instrumennya itu ada saya gunakan 20 butir soal, semuanya pilihan ganda atau semuanya tes objektif. Yang kedua adalah pelaksanaan pengumpulan datanya itu dilaksanakan hari itu juga, tanggal 7 April 2021. Oke, lanjut. Jadi referensi yang saya gunakan, ya gambarnya seperti yang teman-teman lihat di layar, yaitu modul matematika kelas 4 semester 2. Jadi pada kemarin saya juga dapat keuntungan, saya diberikan pilihan untuk membuat soal pada ujian tengah semester. Jadi saya mengambil 2 bab. Yang pertama yaitu adalah bab mengenai bangun datar. Jadi bangun datarnya di sini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis sifat-sifat segi banyak. Yang kedua, menjelaskan dan menentukan keliling dan luasnya. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antar garis. Yang keempat, mengidentifikasi segi banyak beraturannya. Yang kelima, menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling. Dan yang keenam, mengidentifikasi hubungan antara garis dan dengan model konkret. Yang materi kedua yaitu pada bab kedua mengenai statistika. Kompetensi dasarnya itu yaitu menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk diagram batang dan mengumpulkan data peserta didik dan lingkungan dalam bentuk diagram batang. Jadi soal-soal yang saya buat ini saya campur, jadi karena pada bab 2 ini lebih banyak kepada diagram batang dan tabel, makanya ada beberapa gambar dan ada beberapa tabel yang saya masukkan dalam soalnya, dan saya mengimprove beberapa soal dalam bentuk soal cerita. Oke, kita dengarkan selanjutnya observasi dari slide selanjutnya siapa? Dari Siti Rohana. Oke, dan tempat kami persilahkan Siti Rohana. Baik, terima kasih moderator. Nah, adapun observasi yang saya lakukan itu terdapat di SDN 007 Marawis atau berada di tempat yang saya berada. Kemudian waktu uji cobanya tanggal 23 Maret 2021 bertepatan hari Selasa pada jam pertama yaitu pukul 8 sampai dengan 9.40 waktu Indonesia Tengah. Adapun subjek dan objek uji coba, subjeknya yaitu saya sendiri dan objeknya yaitu kelas 6 berjumlah 20 orang. Adapun teknik pengumpulan data saya yaitu menggunakan 10 butir pilihan ganda dan juga 5 esai. Adapun pelaksanaan pengumpulan data itu dilakukan pada hari itu juga, yaitu pada hari Selasa 23 Maret 2021. Kemudian, adapun buku sumber yang saya gunakan yaitu dari Muhammad Syafiuddin dan juga Susanto. Nah, yaitu Senang Belajar Matematika untuk kelas 6 SDMI, terbitan Jakarta, Balitbang, Kemendikbud. Revisi 2018. Adapun KD yang saya gunakan yaitu 2 KD. Yang pertama yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan, dan yang kedua yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, pada dasarnya bilangan bulat ini terdapat pada tema 1. Ini disebabkan karena saya menanyakan kepada guru kelasnya itu baru sampai tema 2 dan itu pun belum selesai. Oleh karena itu saya menggunakan tema 1. Baik. Selanjutnya oke. Baik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke,
selanjutnya yang akan membahas hasil observasinya, yaitu Saudari Umi Khalifah. Silahkan. Moderator, di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi dari saya sendiri. Tempat pelaksanaan uji coba butir soal saya mengambil di SD Negeri 031 Samboja, dan kebetulan SD itu berdekatan dengan tempat saya tinggal sekarang. Waktu uji coba pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pada pukul 9.30 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Tengah. Subjek dan objek uji cobanya, yang menjadi subjeknya itu yaitu saya sendiri sebagai mahasiswa. Yang kedua, objek uji cobanya semua peserta didik kelas 4 yang berjumlah 30 orang. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama ada instrumen uji coba. Uji coba pelaksanaan ini secara tertulis dengan mengisi pertanyaan melalui Google Form sebanyak 15 butir soal pilihan ganda. Pelaksanaan pengumpulan data ini dilaksanakan bertepatan dengan waktu uji coba, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021. Adapun referensi buku yang saya ambil ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terbitan 2018. Tentang buku berjudul Senang Belajar Matematika SDMI kelas 4. Adapun indikator dari pembelajaran saya tentang bangun datar, yang pertama menentukan keliling dan luas jajar genjang, segitiga dan persegi panjang. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas jajar genjang, segitiga, dan persegi panjang. Pada butiran soal, di sini saya membahas bangun datar, yaitu ada tiga yang saya bahas tentang persegi panjang, jajar genjang, dan segitiga. Dalam pembuatan soal, saya di sini dari mulai menghitung luas persegi panjang, lebar, dan ciri-ciri persegi. Yang kedua, luas bangun jajar genjang. Dan yang ketiga, ciri-ciri segitiga dan panjang segitiga. Nah, dan di soal-soal juga saya menambahkan gambar agar lebih menarik dan siswa tidak bosan pada saat mengerjakan soal-soal. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, sudah kita lanjutkan kepada Saudari Nurul Debianti. Silahkan Nurul. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil uji coba tes soal butir, di mana tempat pelaksanaannya saya lakukan di SD Negeri 001 Sungai Kunjang di Samarinda. Waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 April 2021 bertepatan pada hari Sabtu, dan pada pukul 8 pagi sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Subjek dari pelaksanaan ini yaitu saya sendiri, dan objeknya yaitu siswa kelas 5 SD yang berjumlah 28 orang. Instrumen yang saya berikan sebanyak 20 butir soal, di mana 15 pilihan ganda dan 5 soal esai. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada hari itu juga, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Di sini ada buku referensi yang saya gunakan, yaitu matematika untuk kelas 5 SDMI, di mana saya mengambil materi bab 1 dan bab 2 mengenai pecahan, di mana KD-nya yaitu 3.1 yang menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda.
Yang kedua, 3.2 menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini saya menggunakan Google Form yang saya kirim ke guru ke wali kelasnya, kemudian nanti wali kelasnya yang sebarkan ke muridnya. Baik, itu saja saya berikan kepada moderator. Saya kembalikan. Oke, selanjutnya yaitu yang akan menutup presentasi kita tentang observasi ini adalah saudari Dinia. Silahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil observasi saya, yaitu tempatnya di MI Radiatan Mardiah Gunung Tembak Balikpapan. Waktu uji cobanya yaitu hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 pukul 10 sampai 11.30. Subjek uji cobanya yaitu subjek dan objek uji cobanya yaitu subjeknya saya sendiri, objeknya yaitu peserta didik kelas 4 berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan datanya yaitu instrumennya saya menggunakan Google Form dan jumlah soalnya yaitu 20 butir soal pilihan ganda. Terus pelaksanaan pengumpulan datanya ya hari itu juga, ya hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021. Terus lanjut, buku yang saya gunakan yaitu Dunia Matematika untuk kelas 4 SDMI, penulisnya Indria Stuti, terbitan 3 serangkai. Materi yang saya ambil yaitu ada 3 bab. Yang pertama pecahan, FPB dan KPK, kemudian satuan hitung. Adapun KD-nya yaitu yang materi pecahan menjelaskan pecahan senilai dengan gambar atau model konkret. Yang kedua menjelaskan berbagai bentuk pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang ketiga itu menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah selisih dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. KD dari FPB dan KPK yaitu menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan, menjelaskan bilangan prima, kemudian menjelaskan dan menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga tentang satuan hitung yaitu menjelaskan dan melakukan pembuatan hasil pengukuran panjang dan berat satuan terdekat. Kemudian menyelesaikan masalah pembulatan hasil ukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Cukup beragam, mulai dari referensi bukunya, dari pemberian soalnya, dari Google. Bisa jadi bahan referensi buat teman ladang pahala juga bagi kita yang membagi informasi. Nah, minal aidin wal faizin, walaupun sudah terlambat, tetap jaga protokol kesehatan. Saya selaku moderator bersama teman-teman saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.